Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet kelas 4A ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai supervised learning support vector machine ya, yang mana dalam penugasan ini kita dapat memahami konsep dasar dari algoritma support vector machine. Yang kedua, dapat menjelaskan secara lisan dan visual mengenai cara kerja SVM sendiri ya. Mampu mengimplementasikan model klasifikasi sederhana menggunakan SVM dan dataset Titanic ya. Dia menunjukkan hasil evaluasi performa model. Jadi di sini dalam penugasannya mahasiswa diminta untuk membuat sebuah video penjelasan mengenai konsep dasar support machine support ini ya, support vector machine ya, yang dimana jadi pertama itu apa sih support vector machine itu, yang dimana support vector machine adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Namun SVM ini lebih umum digunakan dan lebih kuat ya dalam masalah klasifikasi. Lalu tujuan dari support vector machine yaitu mencari garis pemisah terbaik yang disebut bisa dibilang hyperplane ya, yang mampu memisahkan data dari dua kelas dengan margin maksimum, yang dimana margin ini adalah sebuah jarak antar hyperplane dengan titik-titik data terdekat dari masing-masing kelas yang disebut support vector ya. Nah, jadi komponen utamanya itu ada tiga. Yang pertama itu hyperplane. Jadi hyperplane sendiri itu adalah sebuah garis untuk ruang dua dimensi, bidang untuk ruang tiga dimensi atau pemisahan berdimensi tinggi yang digunakan untuk memisahkan kelas-kelas data. Lalu fungsinya di sini memisahkan data dari bisa dibilang dua kelas berbeda dalam ruang fitur ya. Hyperplane yang terbaik itu yang memisahkan maksimal margin antar dua kelas. Lalu komponen utamanya yang kedua itu ada margin, yaitu jarak antar hyperplane dengan titik data terdekat dari masing-masing kelas. Jadi fungsinya itu mewakili seberapa yakin model terhadap klasifikasi. Semakin besar margin, maka semakin baik generasi modelnya. Jadi SVM bekerja dengan prinsip maximize the margin ya, agar model lebih toleran terhadap noise dan error kecil ya. Lalu yang tiga itu ada support vector. Jadi support vector itu apa sih? Support vector adalah titik data yang berada paling dekat dengan hyperplane. Ya, ini yaitu garis atau bidang pemisah antar dua kelas. Mereka bukan sembarang titik data, hanya titik-titik inilah yang benar-benar berpengaruh ya terhadap posisi dan orientasi hyperplane ya. Mereka fungsinya adalah penentu utama dan orientasi hyperplane. Jadi di sini terdapat ilustrasi visual support vector ya, yang dimana bisa dibilang di sini terdapat dua garis bidang dimensi dua kelompok data, yaitu ada lingkaran dan segitiga yang dipisahkan oleh sebuah garis, yang dimana garis lurus ini hyperplane. Jarak antar garis dan titik-titik ini terdekat dan masing-masing dari kelompok kedua ini yaitu marginnya, dan titik-titik yang menyentuh margin dari kedua sisi itulah yang disebut support vector ya di sini ya. Jadi support vector itu penjaga gerbang agar garis pemisah tidak terlalu condong ke salah satu sisi ya, bisa dibilang. Lalu terdapat bagaimana SVM menentukan batas klasifikasi yang optimal. Nah, jadi SVM sendiri memilih hyperplane yang memaksimalkan margin
antar kelas sehingga meningkatkan generasi model. Bahkan jika data tidak bisa dipisahkan secara linear, maka SVM tetap bisa bekerja dengan bantuan fungsi kernel. Jadi apa sih kernel itu? Nah, kernel itu adalah trik atau teknik dalam SVM yang bisa dibilang mungkin pemrosesan data yang tidak dapat dipisahkan secara linear ya, dengan cara memetakan data ke ruang berdimensi lebih tinggi tanpa harus benar-benar menghitung koordinat secara eksplisit ya. Dengan kata lain, di sini bisa dibilang kernel ini memungkinkan SVM tetap menghitung produk dot antar data tanpa benar-benar mengubah bentuk data. Namun bisa dibilang efeknya seperti memutar atau menarik data agar bisa dipisahkan dengan garis lurus hyperplane ya di ruang baru tersebut. Lalu di sini terdapat 4 jenis kernel, yaitu yang pertama linear kernel, yang kedua itu polynomial kernel, yang ketiga radial basis function atau Gaussian kernel, yang keempat itu sigmoid kernel. Jadi linear kernel itu cocok untuk data yang dapat dipisahkan secara linear ya, karena linear kernel ini cepat dan efisien digunakan saat data sederhana dan tidak banyak noise. Lalu polynomial kernel cocok itu untuk data dengan pola interaksi antar fitur. Jadi baik untuk memodelkan hubungan non linear yang masih terstruktur ya. Lalu ini radial basis function atau Gaussian kernel. Jadi radial basis function ini cocoknya untuk data non linear secara umum sangat fleksibel ya. Lalu sigmoid kernel bisa dibilang cocok untuk meniru fungsi aktivitas dalam neural network ya. Kurang umum digunakan dalam praktik SVM modern ya, karena terinspirasi dari neural network sendiri. Lalu di sini terdapat implementasinya ya. Gimana? Jadi di sini terdapat penerapan SVM studi kasus data set Titanic ya, yang dimana target survive ini nilai 1 sama dengan selamat, nilai 0 sama dengan tidak selamat ya. Jadi terdapat beberapa fitur penting dalam dataset, yaitu PC kelas sosial, seks dan X yaitu jenis kelamin dan umur penumpang, Force yaitu biaya tiket, dan Embarked yaitu pelabuhan keberangkatan ya. Jadi dalam implementasinya itu di sini kita sudah menjalankan sebuah ini ya, latihan data yang dimana kita pertama itu mengimport data, membuat data set Titanic yang berjumlah 891 data ya. Oke, jadi di sini telah melakukan pemrosesan data ya. Jadi dalam pemrosesan data itu kita menangani missing value dan melakukan encoding pada data ya. Di sini kita telah membagi
dataset menjadi data training dan testing ya, yang dimana 712 data training dan 179 data testing ya, yang dimana melakukan normalisasi dengan fitur scaling ya, dengan menggunakan standar scale. Lalu di sini kita telah mengevaluasi model, yang dimana akurasi model ini ditampilkan dengan matriks model akurasinya itu 0,82 ya, yang artinya itu 82% prediksi model benar pada data yang diuji ya. Cukup baik untuk model dasar. Lalu di sini bagaimana hasil dari Consensus Metric ya. Jadi di sini terdapat visualisasi menunjukkan true positif dan true negatif cukup tinggi. Jadi misclassification false positif dan false negatif juga terlihat, namun tidak mendominasi ya, bisa kita lihat di sini. Yang dimana misal di sini terdapat 95 penumpang tidak selamat diprediksi dengan benar ya, tidak selamat. Lalu di sini penumpang yang selamat diprediksi dengan benar berjumlah 52 ya. Lalu dalam kesalahan total prediksi di sini terdapat 32 ya, 22 dan 10 secara total ya. Apa yang dapat disimpulkan dari classification report? Jadi di sini terdapat precision dan recall. Untuk kedua kelas di sini bisa kita lihat cukup seimbang ya akurasinya ya. Yang mana F1 score di sini bisa kita lihat mendekati nilai 0,80 ya. Artinya model cukup baik dalam keseimbangan antar presisi dan recall ya. Lalu di sini konsep dasar dari refleksi atau pertanyaan. Nah, jadi bisa dibilang jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperplane ya pada kasus ini. Jadi bagaimana SPM menemukan dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidaknya seorang penumpang. Nah, jadi dalam kasus data Titanic ini, apa itu hyperplane? Jadi hyperplane ini yang sudah kita ilustrasikan ya tadi ya dalam PPT ya, PowerPoint, yang dimana hyperplane ini memisahkan penumpang yang diprediksi dengan selamat ataupun tidak selamat ya, berdasarkan fitur seperti umur, jenis kelamin, kelas, dan lain-lain. Nah, lalu mengapa fitur scaling itu penting ya di sini? Jadi fitur scaling itu penting karena SPM berbasis jarak. Jika fitur itu bisa dibilang tidak disesuaikan dengan skalanya, maka hasilnya bisa bias ya. Maka dampak nanti dalam pemilihan kernel terhadap performa model kernel akan menentukan bentuk pemisahan data. Jadi kernel yang salah bisa menyebabkan model underfit ataupun overfitting ya. Lalu bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi? Nah, cara menangani data yang tidak seimbang dengan menggunakan class weight sama
dengan balance pada SV support vector machine SVC pada SVC ya, SVC. Jadi SVC itu gunakan oversampling atau undersampling ya, yang dimana gunakan SMOT yaitu si teknik minority oversampling teknik ya. Jadi kelebihan dan keterbatasan SVM ini dibanding model lain, yaitu kelebihan dan keterbatasan SVM ini bisa dibilang kelebihannya itu kuat pada data berdimensi tinggi ya, dapat menangani data non-linear dan kernel. Lalu keterbatasannya itu lambat untuk dataset yang besar ya, karena ini tadi datasetnya mungkin kecil ya. Kalau datasetnya yang besar mungkin bisa dibilang lambat ya, jika keterbatasan keduanya itu jika tidak cocok untuk data dengan banyak noisy ya, bisa dibilang ya tidak cocok dengan data noisy. Yang selanjutnya itu sulit ditafsirkan. Jadi kan tadi itu cara mengatasinya mungkin agak ambigu, bukan ambigu ya, bisa dibilang belum clear ya. Jadi masalah data yang tidak seimbang itu dalam klasifikasi data tidak seimbang berarti jumlah data dari satu kelas jauh lebih bisa dibilang jauh lebih banyak dibanding kelas lainnya. Misal nih, pada dataset Titanic ini jumlah penumpang yang tidak selamat bisa jauh lebih banyak daripada yang selamat ya. Nah, misal bisa kita lihat di sini pada dataset Titanic jumlah penumpang yang tidak selamat itu bisa jauh lebih banyak daripada yang selamat. Nah, hal ini dapat menyebabkan model cenderung memprediksi kelas mayoritas sehingga akurasi tinggi, tapi hasilnya yang menyesatkan ya. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini ada beberapa pendekatan, yaitu tadi yang bisa dibilang class weight atau balance pada SVC, yaitu SVM mendukung parameter class weight yang jika diatur menjadi balance maka SVM akan memberi bobot lebih besar pada kelas minoritas ya. Jadi otomatis menghitung bobot berdasarkan proporsi data dari setiap kelas yang ada yang di sini. Lalu kelebihannya mudah diimplementasikan namun tidak mengubah jumlah data. Lalu oversampling atau undersampling. Nah, yang disebut oversampling itu menambahkan salinan data dari kelas minoritas agar jumlahnya seimbang dengan kelas mayoritas. Nah, jadi jadi itu undersampling. Nah, tadi kan oversampling. Nah, jadi undersampling itu bisa dibilang mengurangi jumlah data dari kelas mayoritas agar setara dengan kelas minoritas ya. Lalu yang ketiga itu menggunakan SMOT, yaitu Cytonic Minority Oversampling, bisa dibilang ya. Bukan hanya menyalin data minoritas, tapi menghasilkan data sintetis berdasarkan data minoritas yang ada ya di sini ya. Lebih baik daripada oversampling biasanya. Jadi kelebihannya itu menyeimbangkan data tanpa duplikasi langsung. Biasa meningkatkan performa model secara signifikan. Mungkin sekian dari saya penjelasannya. Mohon maaf ya apabila ada salah kata atau mungkin kurang jelas ya dalam penjelasannya. Mungkin bisa dibilang pemahaman saya juga belum terlalu dalam ya mengenai ini.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.